agenda GPI terdekat apa nih yang dahsyat? Sebenarnya kita banyak agenda, harus diakui banyak agenda yang tertunda juga, yang tidak maksimal dilaksanakan karena kita kedatangan tamu tadi undang, COVID-19. Iya. Makanya dalam kedua tahun ini ya agak susah. Tapi agenda terdekat itu yaitu Muktamar Nasional. Jadi kita akan Muktamar ini sebuah musyawarah paling tinggi lah, tertinggi di Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Di sana ada proses pemilihan ketua umum, pembahasan program kerja, termasuk rekomendasi GPI terhadap internal GPI dan juga rekomendasi terhadap negara kepada masyarakat dan negara. Nah, Muktamar ini dihadiri oleh seluruh peserta GPI Indonesia. Kita udah ada di 30-an. Oh, berarti GPI ini nanti dari seluruh Indonesia akan datang di Muktamar ini. Muktamarnya kebetulan sudah diputuskan di Bandung. Jadi pada bulan Maret nanti Muktamar GPI di Bandung. Itu yang datang itu dari pimpinan daerah. Pimpinan daerah ini kabupaten kota. Pimpinan daerah ini kabupaten. Ada hampir 300 kita punya kabupaten kota. 300. Hampir 300 dikali 300 pimpinan daerah, dan ada 31 atau 32 pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah ini teritorialnya provinsi. 32. Ini mau muktamar ceritanya. Iya, mau muktamar, kita mau muktamar. Lagi sementara disiapkan. Nah, makanya persiapan muktamar yang paling agak kencang tradisi di GPI itu adalah memikirkan bagaimana rekomendasi untuk eksternal. Karena itu harus dianalisis proses perubahan sosial, termasuk proses perubahan politik. GPI mau kemana, apa yang disampaikan ke negara, mau diusulin apa negara, gitu. Itu akan dibahas di muktamar. Berarti nanti ide-ide besar ini akan keluar di muktamar. Iya, jadi di samping kita bermuktamar, konsepnya sudah ada, draftnya sudah ada, disiapin. Kita juga ada semacam sela waktu untuk refresh. Refresh ini dalam rangka memberikan sebuah informasi baru. Itu dengan apa? Dengan kita melaksanakan 4 seminar di dalam muktamar. Jadi muktamar itu ada 4 seminar tema-tema nasional. Itu tidak jauh dengan apa yang menjadi pokok bahasan GPI untuk direkomendasikan. Berarti ada pihak-pihak dari yang terkait diundang, stakeholder nanti. Iya benar, jelas. Ini muktamar kita rencana mengundang Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, untuk membuka sekaligus memberikan amanah, amanah kepada seluruh kader GPI Indonesia. Ya, mereka mendengar pidato Bapak Presiden di acara muktamar GPI. Berikutnya ya kita undang Panglima, Pak Kapolri, dan Pak Menteri-Menteri itu kita undang. Di acara muktamar. Jadi acara ini luar biasa nanti kalau. Ya, ini acara puncak. Acara puncak dari organisasi yang namanya GPI. Muktamar. Nah, sementara apa yang diharapkan dari pimpinan wilayah dan pimpinan daerah terkait apa yang harus mereka bawa? Ide-ide apa yang biasanya kalau pimpinan wilayah bahas tentang persoalan nasional ada, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan dari pimpinan wilayah itu membawa persoalan lokal. Jadi ada persoalan lokal di wilayah. Itu boleh disampaikan? Bisa lah. Jadi mereka akan menyampaikan persoalan lokal. Misalnya ada persoalan tambang ini, tambang itu, yang bisa yang menyengsarakan rakyat, itu disampaikan di muktamar. Jadi mungkin lebih kepada ini ya, aplikasi kebijakan pemerintah yang ada di daerah itu bisa dibawa langsung di muktamar. Itu cuma artinya di-support malah nanti yang case-case yang ada. Iya benar. Berkaitan dengan pemerintahan salah satu. Banyak juga berkaitan dengan masyarakat. Jadi kita perlu memberikan misalnya rekomendasi, tapi itu eksternal juga bisa, internal misalnya muktamar mengamanahkan kepada pimpinan pusat berikutnya untuk memberikan edukasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan hoax misalnya, ujaran kebencian. Jadi kalau sudah amanah muktamar itu sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan pusat yang sebentar nanti terpilih setelah muktamar itu melaksanakan. Jadi akan diagendakan, diprogramkan dalam program kerja pimpinan pusat itu program kerja
kampanye anti hoax, anti ujaran kebencian, gitu, atau diseminasi semacam apa. Itu yang internal. Eksternalnya kita akan berikan kepada pemerintah untuk membuka ruang kerjasama misalnya dengan organisasi kemasyarakatan atau kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang itu. Misalnya kalau tadi kan berkaitan dengan ujaran kebencian segala macam, ada juga bisa dengan berkaitan dengan bagaimana menciptakan sebuah kondisi yang kondusif, adem menghadapi pemilu 2024. Oke. Jadi mungkin yang paling penting itu agenda-agenda besar. Iya. Itu mungkin akan bisa disampaikan langsung dalam muktamar itu, karena banyak nanti pejabat-pejabat yang punya ini datang kan begitu. Nggak bisa, kita harus tahu posisi. Oke. Yang kita undang pejabat itu kapasitas beliau menyampaikan amanah, menyampaikan seminar, menyampaikan kuliah umum. Ya nggak elok lah, masa kita undang kemudian nggak. Nanti ada fasenya, akan ada ya pasti setelah muktamar akan terpilih pengurus baru, mereka ini akan menyampaikan. Dan sekali lagi GPI itu fase sekarang ya, ketika saya menjadi ketua umum, saya lebih progresif, kemudian menempuh jalan-jalan yang tidak ribut ya, egaliter. Artinya lebih ke dialogis. Iya. Begitu. Nanti kalau udah dialogisnya mentok, baru kita aksi jalan, demo atau apa. Jadi mungkin pengurus pimpinan pusat yang baru, pengurus yang baru itu akan menyurati kementerian mana yang masuk dalam rekomendasi, atau bisa ke presiden, wakil presiden, yang kemudian ya kalau tercipta dialog yang bagus ya mungkin akan ada audensi, akan ada pertemuan dengan institusi tersebut. Terakhir tuh apa nih buat masyarakat Indonesia, pemerintah mungkin yang harus disampaikan oleh saya pikir yang diperlukan hari ini di Indonesia adalah trust, kepercayaan. Jadi pemerintah harus percaya rakyat dan rakyat harus percaya pemerintah. Bahwa kapasitas pemerintah adalah melaksanakan semua amanah undang-undang, melaksanakan semua amanah yang dibahas di dalam DPR, itu kita percaya aja. Kalau ada penyimpangan, kita punya bukti, kita punya data, laporkan. Jangan nggak usah takut, udah ada lembaga perlindungan saksi, macam-macam, ada kepolisian, itu bisa dilindungi. Begitu juga pemerintah harus percaya kepada masyarakat bahwa apa yang terjadi di masyarakat, termasuk demo, percayalah bahwa itu bagian daripada dialektika menuju Indonesia baik, menuju Indonesia maju, bahkan menuju Indonesia emas. Jangan menjadi a priori atau menjadi antipati dengan hal seperti itu. Jadi harus ada kepercayaan, harus nyambung antara kepercayaan masyarakat dengan kepercayaan pemerintah. Artinya saling kolaborasi intinya. Iya, kolaborasi. Oke. Kebetulan tema kita nanti kolaborasi untuk negeri. Oh iya. Menuju Indonesia Emas 2000. Kolaborasi untuk negeri menuju Indonesia Emas 2045. Jadi tidak akan tercapai tujuan Indonesia Emas 2045 kalau tidak ada kolaborasi. Siap. Antara pemerintah dengan pemerintah dan rakyat dengan rakyat, ataupun pemerintah dengan rakyat. Ini harus kolaborasi. Kita harus bersatu padu membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan starting pointnya dari muktamar. Insya Allah, sebagai anak bangsa kita harus memulai GPI. Saya nggak mau ini starting point, karena kelompok lain juga bisa. Saya perlu menyampaikan bahwa GPI akan melaksanakan itu. Iya. Oke. Oh ya, rekan-rekan sekalian, itu berapa sudah hampir 1 jam yang sangat luar biasa ini dari sosok seorang Bang Masri Ikoni, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.